Haji Wirabumi mengenai Kabupaten Galunggung. Itu di UPUH 28 bait 99 baris ketiga di Balunggungan Andelanika Karbun. Balunggungan Andelanika Karbun sepertinya setelah tadi dibuka oleh Mas Haji Wirabumi, Mas Haji Ramawidi. Nah, ini ada klaim bahwa Balunggungan ini Kabupaten Galunggung yang letaknya bukan di wilayah Kabupaten Jombang. Pada rangkaian Wirabumi sebagai putra Raja Hayam Wuruk yang sekaligus mendapatkan tempat duduk atau berkuasa di wilayah Wirabumi. Ini menurut hemat kami, wilayah Wirabumi adalah wilayah yang dulu dikuasai atau menjadi wilayah kekuasaan Arya Wiraraja, yaitu Lumajang Utara dan Selatan dan Tigang Juru. Permasalahannya sekarang, Tigang Juru itu mana, di mana yang dimaksud Tigang Juru? Kita mundur lagi ke tahun yang lebih kuno. Kita dapatkan di naskah Pararaton bahwa ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit atas bantuan yang luar biasa dari Arya Wiraraja, maka sesuai janji ketika berada di Sumenep, wilayah kekuasaan Majapahit dengan itu. Yang barat menjadi kekuasaan Raden Wijaya dan yang timur Lumajang Utara Selatan dan Tigang Juru menjadi wilayah Arya Wiraraja. Setelah peperangan dengan Ranggalawe pada tahun 1295 dan Ranggalawe terbunuh, Arya Wiraraja minta diri untuk pergi ke Lumajang, masuk ke wilayahnya sendiri. Di sana dapat mengelola dengan baik. Namun pada tahun 1311 beliau wafat. Pemerintahan dilanjutkan oleh Nampi. Terjadilah pemberontakan Nampi pada tahun 1316. Nah, sampai di sini masih ada wilayah Arya Wiraraja yang tidak dalam posisi memberontak, yaitu Sadeng dan Ketan. Sedangkan Juru Blambangan di dalam data yang ada yang kami dapatkan dari sejarah nasional
itu Junet mengatakan bahwa Belambangan mempunyai peran ikut di dalam mempertahankan takhta Raja Majapahit Jaya Negara. Oleh karenanya atas jasa tersebut Belambangan mendapatkan hadiah sebagai swatantara daerah pendidikan 1316. Berarti status Belambangan tidak lagi kedudukannya sama dengan Sadeng dan Kata. Di dalam perjalanan pada tahun 1331 Juru Sadeng dan Juru Keta ini melakukan pemberontakan, atau dengan kata lain ingin melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya penyelesaian peperangan mengakibatkan Sadeng dan Keta pada tahun 1331 itu runtuh. Kembali sebentar pada tahun 1295, ketika Majapahit itu dibagi, ada istilah tigang juru. Nah, yang menjadi persoalan, juru yang pertama Sadeng itu jelas meliputi wilayah Jember. Sekarang kurang lebihnya Kabupaten Jember. Kemudian Sadeng meliputi wilayah kurang lebihnya Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Nah, Belambangan di sini di mana letak tepatnya? Kalau tadi Mas Aji mengatakan ada Kadipaten Balunggung, terkesan Balunggung dan letak tepatnya tidak di Belambangan. Belambangan Kabupaten Banyuwangi maksudnya. Nah, inilah permasalahan yang nyata sepertinya pada malam hari ini ada dua pendapat. Namun kami berpendapat bahwa yang dimaksud Belambangan dalam tigang juru adalah apa yang terletak di Belambangan Kabupaten Kecamatan Muncang sekarang ini. Ada beberapa hal yang bisa dipergunakan sebagai bukti atau kekuatan bahwa yang dimaksud juru Belambangan adalah Belambangan yang di Kecamatan Muncang, yaitu setiap pengucapan yang ditujukan Belambangan ada di ujung timur, ya ujung timur itu kalau kita melihat sebuah tombak, ujung itu kan paling ujung, selanjutnya yang di ujung, yang di sisi wilayah yang tajam dan sisi sebelahnya wilayah yang tajam itu bukan ujung. Jadi paling timur,
Kemudian Lambangan letaknya berdekatan dengan Selat Belambangan atau disebut Selat Balambuan. Jadi sangat berdekatan dengan selat tersebut. Belambangan juga berhadapan dengan Segoro Rupok yang sering disebutkan sebagai salah satu hulu yang menghadap ke laut timur. Di dalam tulisan Pak Ja'far Benullah, sejarawan mengidentifikasikan Tigang Dinu sebagai yang sekarang disebut Jember, Bondowoso dan Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Kalau disebut Kabupaten Banyuwangi tidak lain adalah di Belambangan yang berada di Muncak. Dari geografi untuk Jawa Timur, di sebelah timur Lumajang Kulon Kidul itu ada 3, yaitu wilayah Sragen tergambar sebagai wilayah Jember, sedangkan Juru Keta merupakan wilayah yang sekarang meliputi Situbondo dan Bondowoso. Juru Belambangan wilayah Kabupaten Banyuwangi, di mana memang ada desa kuno yang disebut Belambangan. Di sana ada sebuah situs tembok rejo yang pernah diteliti oleh tim dari Kementerian Kemdikbud, dalam hal ini Arkenas, pelaksanaannya oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 1993-94, tahun anggaran 93-94 dan tahun anggaran 94-95, dengan objek peninggalan tembok benteng Belambangan kuno. Tetapi di dalam penelitiannya memang tidak menjurus kepada ketentuan kapan benteng tersebut didirikan, tetapi menyimpulkan atau mengambil sasaran penelitian tentang kehidupan budaya pada abad ke-15 antara Belambangan, Bali, dan Majapahit. Jadi mengenai letak tempat Belambangan ini, dari hasil yang kami dapatkan, kami mencoba memetakan di dalam sebuah gambar
Tadi sudah saya sampaikan kepada Mas Haji, L1 ya, L1 itu L ini Lumajang Utara dan Lumajang Selatan. Kemudian untuk juru Sade, seperti yang kita lihat ada Buber dan Sade, dan nomor 2 itu Ketah, juru Ketah. Kemudian yang ketiga juru Belambangan. Mengenai juru Belambangan ini, istilah juru kita dapatkan di dalam edaran Kertagama bahwa juru ini merupakan desa yang kuat. Pemerintah Majapahit meletakkan sistem pemerintahan yang melandaskan kepada desa-desa yang kuat. Ini ada di negara Kertagama. Desa yang kuat. Nah, di negara Kertagama itu bait 305 upuhnya 78. Di sana disebut demikian: Darmasi, Saungan, Belah, Juru. Nah, ini ada juru itu. Sidam, Serangan, Wadurya, Belan, Gondotrep, Hara, Salah, Ambuka, Katanghayang, dan seterusnya sampai ke baris yang keempat. Tak ketinggalan kami ini Barat, Kacapangan itu dianggap desa yang kuat. Jadi Sadeng, Ketah, dan Belambangan sama statusnya pada tahun 1294 sebagai yang dianggap desa yang kuat. Namun di dalam perjalanan kesejarahan pada tahun 1331 Sadeng dan Ketah ingin membebaskan diri dari Majapahit. Akhirnya terjadilah penumpasan terhadap Sadeng dan Ketah. Dari peristiwa tahun 1331 ini, sudah mempunyai jalan sendiri-sendiri, jalan kesejarahan sendiri-sendiri. Bahwa Sadeng dan Ketah tidak lagi memiliki posisi yang sama dengan Belambangan. Saya bacakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1331 di dalam negara Kertagama. Upuh 49 bait 183 demikian bunyinya. Pada tahun Saka Agni Puari 1253 atau Masehi 1331, musuhnya binasa.
Sadeng sampai dengan Keta kalah oleh serangan prajurit. Selama mengendalikan negeri, semua yang penting diserahkan pada Perdana Menteri Gajah Mada yang amat bijaksana. Ada catatan yang sangat penting di sini, yaitu status Sadeng dan Keta sudah tidak sama dengan Belambangan. Keta menjadi penguasaan langsung oleh Majapahit. Kebebasan yang semula menjadi wilayah Arya Wiraraja, kemudian sepertinya bebas dari 1316 sampai 1331, kemudian menyatakan mau melepas diri. Nah, disitulah letaknya perbedaan antara Belambangan dengan Juru, Sadeng dan Keta. Kita lihat di sini bahwa Majapahit memiliki pengawasan yang sangat ketat terhadap wilayah-wilayah yang jadi kekuasaannya, yaitu desa-desa. Apabila tidak taat, maka tentara Majapahit akan menghancurkan. Nah, dengan kekalahan atau runtuhnya Sadeng dan Keta, berarti kebebasannya sudah sangat terbatas. Tetap dari segi ekonomi akan tetap dilakukan Majapahit, yaitu menarik pajak-pajak, tetapi tidak memberikan kekuasaan penuh kepada Sadeng dan Keta. Sedangkan kepada Belambangan, itulah di dalam pupuh yang menyebut Balunggungan tadi dikatakan andelanika, kepercayaan baginya. Hemat penulis bahwa kepercayaan ini ditujukan kepada Belambangan yang tidak ditundukkan oleh Majapahit. Dan ketika tahun 1352 kemudian didirikan Kadipaten atau Raja Kecil atau Raja Bawaan atau vassal dari Majapahit, Belambangan ini tidak sendirian, bersama-sama dengan Bali, Lombok, dan Pasuruan. Jadi ada, kalau kita mengkomparasikan waktu, ada waktu yang terlihat di sana, yaitu pada tahun 1352 didirikan vassal Majapahit. Kerajaan Belambangan ini tidak berdiri seperti teori-teori pendirian kerajaan-kerajaan yang lain, tetapi didirikan oleh Majapahit dalam kaitannya dengan keberhasilan Majapahit menguasai Nusantara. Diperkirakan pada tahun 1350 itulah Nusantara sudah mencapai persatuan, atau cita-cita Majapahit mempersatukan Nusantara tercapai pada tahun 1350. Sehingga pada tahun 1351 Gajah Mada dan Tribuana Tunggadewi menyatakan terima kasih kepada, untuk menghormat Raja Kertanegara yang dahulunya mempunyai cita-cita juga mempersatukan Nusantara, tetapi belum berhasil. Sepertinya Gajah Mada dan Tribuana ini mengucapkan terima kasih dengan mendirikan sebuah
setia ya, atas keberhasilan mencapai persatuan Nusantara yang berarti juga memiliki kedaulatan Nusantara. Ini penting. Pada tahun 1331, di samping peristiwa besar mengalahkan Sadeng dan Ketah, Tribhuwana Tunggadewi memberikan mandat yang tinggi kepada Gajah Mada untuk menangani hal-hal yang penting. Seperti tadi sudah kita bacakan, selama mengendalikan negeri, semua yang penting diserahkan pada Perdana Menteri yang bernama Gajah Mada yang amat bijaksana. Nah, termasuk mendirikan pasal pada 4 wilayah. Mumpung ini ingat, data mengenai pendirian wilayah pada tahun 1352 kami dapatkan dari sejarah Kelungkung. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa 4 daerah ini didirikan personanya, penguasanya dari cucunya Soma Kapakisan. Yang Madye ini, dalam Madye Kapakisan, yang kemudian mendapat gelar dilanjut Pak Mas, saya matikan. Yang kemudian mendapat gelar Sri Bima Silika Pakisan. Jadi sekaligus ini merupakan dinasti baru, bahwa pasal Blambangan bersama-sama pasal Pasuruan, Bali dan Lombok tidak mengacu pada keturunan dari Singasari atau keturunan Majapahit. Kalau raja yang dilukiskan di dalam buku babat Blambangan 1478 adalah silsilahnya berasal dari Majapahit. Jadi ini perbedaan yang tajam, bahwa Blambangan sejak 1352 itu Sri Bima Silika Pakisan itu dari Kediri, bukan dari Majapahit. Itulah keyakinan kami kuat bahwa Blambangan yang dimaksud di situ adalah Blambangan yang merupakan kepercayaan dari Majapahit. Mengapa Blambangan ini sebagai kepercayaan? Ketika Majapahit dibagi, area Blambangan ini tidak menunjukkan kepatuhannya kepada Arya Wiraraja, tapi tetap setia kepada Raden Wijaya. Demikian juga pada masa pemerintahan Jayanegara, sehingga mendapatkan daerah Sima, dan pada pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi juga tetap menunjukkan kesetiaannya. Sehingga pada tahun 1352 itu Patih Gajah Mada ini ingin mempertahankan apa yang telah dicapai, yaitu kedaulatan Nusantara tadi, dengan cara mempertahankan Jawa bagian timur sekaligus Bali Lombok, dengan mendirikan 4 pasal tersebut. Nah, pada tahun 1352 inilah Blambangan
kalau disejajarkan dengan saudaranya yang berdua, Sadeng dan Keta, yang tidak lagi memiliki kebebasan, Blambangan mempunyai pengaruh ke Puger dan ke Penarukan. Abadnya masuk ke abad berikutnya, pada memasuki abad ke-15. Tapi berawal dari tahun 1352, itu abad ke-14. Nah, inilah letak di mana tadi yang dikatakan oleh Mas Aji Ramalidi, bahwa sebelum 1352 memang Blambangan, nanti kami uraikan, bahwa Blambangan ini masih belum kerajaan atau masih belum kadipaten, tapi masih sebagai desa kuat yang munculnya dari Tigang Juru tadi, sebagai desa yang kuat. Pada tahun 1352 sudah sebagai kerajaan. Karena yang membuat itu, yang mendirikan Majapahit, ya langsung itu diakui oleh Majapahit sebagai raja bawahannya yang dituntut kesetiaannya. Karena menyangkut kesetiaan, kami lari sebentar ke masa yang berikutnya. Pada tahun 1380, ketika Hayam Wuruk menyelenggarakan Pasamuan Agung lagi di Wilpatikta, itu Blambangan hadir bersama Bali dan bersama-sama wilayah yang lain. Jadi menunjukkan kesetiaannya sampai Raja Hayam Wuruk, walaupun pada tahun 1376 ada istilah yang diungkap di dalam para raton sebagai Gunung Baru. Itu adalah perpecahan keluarga Majapahit yang sebetulnya sudah cukup parah. Setelah meninggalnya Patih Gajah Mada pada tahun 1364, pimpinan kerajaan ini sudah boleh katakan berputus asa karena merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Gajah Mada. Bisa diteruskan? Mohon maaf kepada semua teman-teman, mikrofonnya jangan, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu. Pak Thomas Darto, ya. Mohon maaf, mikrofonnya dimatikan. Hidupkan lagi. Ya. Ya, sudah. Untuk melanjutkan presentasi materi bisa dilanjutkan untuk teman-teman. Untuk Pak Mas Rarto, ya kami lanjutkan. Mikrofonnya mau kembali di komputernya untuk teman-teman. Mikrofon yang ada di komputer laptopnya di dekat kembali. Sudah. Bisa dilanjutkan. Semoga bisa.
Kami lanjutkan. Ya. Kami lanjutkan. Setelah mencapai persatuan Nusantara yang bermakna memiliki kedaulatan Nusantara, ingin dipertahankan dengan cara memperkuat wilayah Jawa bagian timur, Pasuruan, Bali, dan Lombok. Mendirikan pasal. Nah, pasal ini di Belambangan, sebagaimana kita telah sebutkan, merupakan taktik dan strategi Gajah Mada. Tentunya memilih yang dipercaya. Ini juga termasuk satu alasan, dengan tidak bermaksud mendiskreditkan wilayah Sadeng dan Ketan, tetapi fakta-fakta yang kami temukan di dalam negara Kertagama menunjukkan bahwa posisi Keta dan Sadeng pada saat itu berada dalam pengawasan Mansur. Ini yang membedakan suasana politik kenegaraan Majapahit pada sekitar tahun 1352. Kemudian politik Majapahit di dalam hal perekonomian sangat terbuka. Kita bisa lihat dalam buku 83 bait 326, bisa kita baca demikian. Maka dalam waktu singkat berduyun-duyun orang asing datang mengunjungi desa-desa. Desa-desa ini ya termasuk Belambangan sebagai desa yang kuat. Dari Jambu Dwipa, Kamboja, Cina, Yawana, Campa, juga Karnataka, Buddha, Siangka atau Siam datang menumpang kapal-kapal mengarungi samudra bersama dagang. Disitulah terjadi transaksi-transaksi menjual barang dan mendapatkan barang. Belambangan memiliki pelabuhan. Memang dari awalnya Belambangan merupakan berang-berangan. Jadi ini kita kaitkan sekali dengan cerita tutur yang berlaku selama ini, bahwa Belambangan merupakan pelabuhan. Kami lukiskan untuk memperkuat hal ini, bahwa Belambangan sudah sangat terbuka sejak zaman abad ke-8, di mana Resi Markandia menghimpun kelompoknya, kelompok yang terdiri dari ahli-ahli pertanian, ahli-ahli kesehatan, dan berbagai macam ahli yang menjamin kehidupan kelompok tersebut untuk rencana menuju ke Gunung Agung. Karena yang pertama gagal, kembali lagi, kemudian yang kedua berhasil. Dengan kelompok yang dibina dalam kumpulan yang besar, menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang besar terhadap sekitarnya. Nah, kemudian pada zaman Kediri, kami juga menemukan sebuah foto patung Wisnu yang bertangan 4. Itu oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914 diketemukan di Ketapang, Giri, Banyuwangi. Memang sekarang dicari patungnya itu tidak ada.
tahun yang terlukis di dalam patung tersebut tahun pada masa pemerintahan zaman Kediri. Karena ya, waktunya sudah menunjukkan tinggal sedikit lagi. 20-30 sudah. Ya. Saya berikan waktu 10 menit untuk closing statement. Lanjut ya. Jadi data bahwasanya ada patung bertangan 4 ini, data fotonya ada di Leiden, di Universitas Leiden. Kami mencoba berhubungan dengan keluarga yang ada di sana dan ternyata memang betul pernyataan tersebut. Menurut hemat kami, keberadaan atau pernah beradanya patung itu valid. Itu menunjukkan bahwa pada zaman Kediri pun Blambangan ini sudah tersentuh oleh Kediri. Nah, sehingga dengan demikian fungsi Blambangan sebagai tempat penyeberangan ini fungsi yang sangat intens menurut hemat kami. Nah, dengan adanya politik terbuka dari Majapahit ini, dengan tanpa melepas pengawasan pada desa yang demikian ketat, itu menunjukkan bahwa Blambangan mengalami kemajuan pesat. Bisa menjual barang produk-produk yang ada di Blambangan, hasil-hasil hutan dan lain sebagainya, tapi mendapatkan barang-barang antara lain yang kita dapatkan sekarang ini sisa-sisanya. 2 hari yang lalu kami masih mendapat ini dari wilayah Muncang, penemuan barang-barang yang kita perkirakan itu berada di dalam zaman Hindu. 2 hari yang lalu, ini kami pajang di sini. Itu menunjukkan bahwa politik terbuka Majapahit ini menumbuhkan kemakmuran atau berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang besar di wilayah Blambangan.